Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alifah Bilqis dengan NIM 1120085000024 yang akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen pada perusahaan McDonald's. Nah, apa saja sih yang ingin saya jelaskan? Yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan dan tujuan, sejarah perusahaan McDonald's itu sendiri, pengertian SEM, penerapan SEM, operating super system, manajemen super system, peran SEM, penentu keputusan manajerial, dan terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari judul tersebut saya memaparkan, 3 masalah, yaitu yang pertama, apa saja operating support system dan manajemen support system yang digunakan oleh McDonald's. Yang kedua, bagaimana peran SEM itu sendiri dalam perusahaan McDonald's. Yang ketiga, bagaimana proses penentu keputusan manajerial dengan menggunakan sistem informasi pada manajemen perusahaan McDonald's. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, tentang sejarah perusahaan McDonald's. Nah, sejarah perusahaan McDonald's itu sendiri yaitu McDonald's adalah yang sudah kita ketahui restoran cepat saji yang didirikan pada tahun 1940 oleh Dick and McDonald's di San Bernardino, California. Ray Kroc kemudian membeli dan memperluas menjadi waralaba global dan pada tahun 2004, McDonald's ini memiliki ribuan restoran di seluruh dunia dengan jutaan pengunjung setiap harinya. Di Indonesia sendiri, McDonald's pertama kali dibuka pada tahun 1991 di Sarinah, Jakarta, dan saat ini memiliki lebih dari 200 gerai di seluruh negeri. Perusahaan ini dikelola oleh PT Rekso National Food atau RNF, anak perusahaan Rekso Group dengan komitmen untuk memberikan layanan pelanggan terbaik dan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Nah, jadi perusahaan McDonald's ini, kita sering ya menemui di mana pasti ada McDonald's yang biasa kita sebut dengan ada yang sebut McD lah, ada yang sebut McD. Nah, kita harus tahu nih sejarah dari perusahaan McDonald's itu kayak gimana. Awalnya kan restoran cepat saji. Nah, kemudian dibeli oleh Ray Kroc dan dia memperluas cabangnya ke seluruh negeri. Nah, selanjutnya kita udah tahu nih tentang sejarah McDonald's itu sendiri. Kita harus tahu apa sih sebenarnya SIM. SIM atau Sistem Informasi Manajemen adalah sistem yang digunakan dalam perusahaan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menghasilkan informasi yang berguna dalam mengambil keputusan. SIM ini berperan penting dalam mendukung fungsi operasional, manajerial, dan pengambilan keputusan suatu organisasi. Tujuan dari SIM untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manajemen dalam membuat keputusan yang rutin maupun strategis. SIM telah mengalami perkembangan dari pemrosesan transaksi hingga konsep sistem pendukung keputusan atau SPK, Executive Information System atau ESS, dan penerapan teknologi kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI. Konsep peran strategi sistem informasi strategis ini juga telah muncul di mana sistem informasi berperan langsung dalam mencapai tujuan perusahaan atau tujuan strategis. Apalagi dalam era globalisasi saat ini, sistem informasi memiliki tanggung jawab baru dalam mendukung bisnis. Nah, jadi sudah kita tahu ya pengertian SEM itu sendiri apa. Nah, kalian khususnya kaum milenial, kita harus tahu nih sebenarnya untuk mendukung bisnis kita, sistem informasi manajemen ini benar-benar berperan penting, apalagi dalam entah itu dalam, segi operasional, entah itu dalam segi produksi atau segi pelayanannya. Nah, kita udah tahu tadi apa SIM. Nah, gimana sih penerapan SIM pada perusahaan McDonald's? Nah, sistem informasi manajemen atau SIM adalah faktor penunjang penting bagi perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif di tengah persaingan industri yang ketat. SIM membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan fokus pada kualitas, biaya, pengiriman, dan fleksibilitas. McDonald's, perusahaan makanan cepat saji terbesar di dunia, telah menerapkan berbagai sistem informasi untuk meningkatkan daya saingnya. Contohnya adalah sistem pemesanan melalui drive-thru dan layanan pengantaran menggunakan sistem informasi manajemen pada tingkat transaction
Processing System. Sistem ini memungkinkan McDonald's untuk mengelola data transaksi dengan cepat dan efisien, menyimpan informasi pelanggan, dan mentransfer pesanan ke outlet terdekat. Implementasi sistem informasi ini telah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penjualan perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, sistem informasi ini harus mendukung strategi, proses, struktur, dan budaya organisasi untuk meningkatkan nilai bisnis. Nah, sudah kita tahu ya, apalagi khususnya teman-teman yang sering GoFood, yang sering GrabFood, ataupun langsung datang nih untuk beli di McDonald's di outlet terdekatnya. Kita udah tahu, apalagi sekarang McD ini menerapkan kita sistem nggak usah, harus mesen langsung dikasih, nah tapi kita dikasih yaitu sebuah komputer yang kita langsung kita tinggal klik nih, kita mau pesan apa, terus juga transaksinya di mana, tinggal kalau kita udah dapat pesanan, udah dapat struk, kita tinggal ngantri ke kasir dan kita langsung bayar transaksi tersebut. Nah, jadi lebih efisien ya untuk mengurangi yang namanya jumlah antrian dan, McD ini sendiri dia bisa menganalisis nih, kira-kira pesanan mana yang sering dipesan atau misalkan pesanan mana yang lagi, kurang diminati oleh para pelanggan, khususnya pelanggan McD, kayak gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya operating support system yang digunakan oleh McDonald's itu sendiri? Yang pertama, ada namanya TPS. TPS itu apa? Transaction Processing System, komponen penting dalam sistem informasi operasional perusahaan. McD ini menggunakan TPS, khususnya sistem point of sale atau POS, untuk memproses dan merekam data transaksi penjualan secara real time. Pesanan pelanggan di rumah diterima melalui stasiun pemesanan, dicatat oleh stasiun pengumpul data, dan diproses oleh dapur dengan menggunakan dokumen transaksi sebagai panduan kerja. Nah, seluruh data transaksi ini disimpan dalam file server dan kegiatan operasional ini dipantau oleh pusat operasional melalui jaringan WAN. Keandalan perangkat keras dan perangkat lunak ini sangat penting untuk menjaga kelancaran sistem TPS ini. Nah, jadi buat khususnya teman-teman yang biasanya kita sering order entah itu di Grab atau misalkan di GoFood, atau mungkin bisa langsung di make delivery-nya langsung. Nah, ini kita, ada yang namanya ini disebut data transaksi penjualan secara real time, yang mana ketika kita mesan di sebuah aplikasinya, nah nanti langsung diproses oleh, eee, stasiun pemesanannya tersebut. Jadi bisa langsung sampai ke outlet terdekat. Nah, nanti langsung diproses, nanti, pesanan teman-teman ini diproses, nanti langsung diantarkan oleh, kurir ataupun oleh, servernya, kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya ECS, Enterprise Collaboration System. McDonald's sendiri ini telah menggunakan internet, extranet, dan internet untuk membangun jaringan komunikasi global dengan pelanggan, pihak internal, pemasok, dan pihak terkait lainnya. Contoh penggunaan sistem ini termasuk pengiriman dan penerimaan pesan melalui email, video konferensi, dan layanan pemesanan online. Semua outlet McDonald's ini terhubung dalam satu jaringan untuk koordinasi dan pertukaran informasi. Melalui layanan pemesanan online, pelanggan dapat masuk ke akun, mencoba demonstrasi pembelian, dan mendapatkan bantuan melalui email dan telepon bebas pulsa. Nah, yang ketiga yaitu Process Control System atau PCS. McDonald's telah mengembangkan sistem in-house yang mendukung manajer toko dalam peramalan bisnis, pengelolaan persediaan, dan manajemen sumber daya manusia. Dengan sistem ini, outlet-outlet McDonald's dapat beroperasi secara efisien dan efektif, yang berkontribusi pada peningkatan keuntungan, untuk, pada peningkatan keuntungan perusahaan. Nah, sistem ini terhubung langsung dengan kantor pusat, memungkinkan manajer untuk memantau kinerja, mengendalikan operasional, dan berkoordinasi dengan setiap outlet. Nah, jadi nggak perlu lagi ya untuk kayak manajer ini setiap hari, sidak gitu langsung datang ke outletnya. Kita bisa langsung kontrol, by jarak jauh ya, kita bisa kontrol by sistem, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu manajemen support system. Yang pertama ada manajemen informasi sistem atau MIS dan decision support system atau DSS. Nah, MIS ini, sistem informasi ini memberikan laporan dan tampilan kepada manajer dan profesional bisnis. Misalnya, manajem
manajer penjualan dapat mengakses tampilan yang menunjukkan performa penjualan produk mereka dan melihat laporan analisis penjualan harian melalui intranet perusahaan. McDonald's sendiri menggunakan McDonald's Flight Management System, sebuah sistem informasi yang membantu store manager dalam meramalkan bisnis, mengelola inventaris, dan manajemen sumber daya manusia. Sistem ini berfungsi sebagai alat pelaporan yang membantu perusahaan dalam mengambil keputusan melalui sistem pendukung keputusan. Kayak gitu. Nah, jadi, apa ya, jadi sistem informasi ini juga selain untuk membantu pelanggan dalam pemesanan, membantu yang namanya itu, internal perusahaan juga untuk mengelola sistem mereka nih, biar tahu si manajer ini, biar mereka juga tahu kira-kira penjualan yang, bisa meningkat apa nih, terus juga nanti bisa dibuat keputusan selanjutnya apakah kita membutuhkan inovasi atau mungkin nanti dulu inovasinya yang bisa meningkatkan penjualan mereka, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu Decision Support System atau DSS. Nah, DSS itu sendiri adalah sistem yang memberikan dukungan komputer langsung kepada manajer dalam pengambilan keputusan. Contohnya, seorang manajer produksi menggunakan DSS ini untuk menentukan jumlah produk yang akan diproduksi berdasarkan perkiraan penjualan, strategi promosi, ketersediaan bahan baku, dan faktor lainnya. DSS ini menyediakan informasi interaktif melalui model analisis, simulasi, dan alat lainnya. Di McDonald's, DSS digunakan oleh setiap store manager untuk memantau kinerja sistem, menganalisis peramalan bisnis, dan mengelola persediaan. Nah, jadi ada yang namanya Decision Support System, yang mana DSS ini sistemnya itu berfungsi sebagai, biar tahu nih nanti misalkan hari ini, kira-kira kalau misalkan kita, ngasih promosi segini, terus kira-kira penjualan kita, berapa ya hari ini, terus juga kita lihat juga nih dari penjualan hari sebelumnya, kira-kira hari ini bakal meningkat dengan promo yang kita adakan atau malah menurun, kayak gitu transaksi penjualannya. Nah, jadi, si manajer produksi ini bisa memperkirakan kira-kira, berapa sih produksi yang harus, dikeluarkan, yang harus diproduksi pada hari itu. Jadi biar kita nggak sayang-sayang bahan juga, biar kita juga bisa memperkirakan nih, oh kira-kira penjualan hari ini 500 paket. Nah, berarti kan seenggaknya nih si sistem ini atau si manajer produksi ini kita harus, mempersiapkan nih bahan-bahan untuk membuat 500 paket itu. Entah itu kalau misalkan hari kemarin 300 paket, hari sekarang kira-kira kita buat promo bisa meningkat nggak ya? Nah, itu yang namanya, kerja sistem decision support system itu kayak gitu. Jadi buat menganalisis nih kira-kira, produksinya hari ini berapa, kayak gitu tuh untuk membantu juga ya menganalisis. Nah, terus selanjutnya yaitu peran sistem informasi manajemen pada perusahaan McDonald's itu ada 5. Yang pertama transaksi penjualan, yang kedua pencatatan pembelian pelanggan, yang ketiga pencatatan persediaan, yang keempat pembelian bahan baku, dan yang kelima ini evaluasi plan penjualan. Nah, jadi setelah kita ada operating system manajemen, manajemen support system yang kayak gitu, nah itu sebenarnya peran sistem informasi manajemen pada perusahaan McDonald's yang mana, peran SIM ini berperan pada transaksi penjualan kayak yang saya ceritakan, itu bisa membantu pelanggan untuk bertransaksi apabila misalkan mereka datang ke outlet-nya, mereka bisa langsung pesan lewat sistem. Jadi nanti di kasir kita tinggal bayar aja nih proses transaksi pembayarannya. Jadi untuk mengulur, antrian, jadi biar antriannya nggak terlalu panjang. Apalagi kalau misalkan kita lihat ya di jam makan siang atau di jam makan malam, itu kalau misalkan orang lagi istirahat nih di jam makan, pasti kan penuh banget nih outlet khususnya McD ya. Jadi untuk mengurai antrian tersebut, McD ini menerapkan sistem informasi manajemen seperti itu. Yang kedua, pencatatan pembelian pelanggan. Nah, kan kalau misalkan tadi kita udah, menjualnya by, server ya, kita pembeliannya by server. Nah, nanti dicatat nih sama server pencatatan pembelian pelanggan yang nantinya bisa dianalisis nih sama sistem. Kira-kira, yang paling laku yang mana ya, yang kurang laku yang mana, yang kurang minat. Nah, jadi nanti bisa dibikin inovasi baru tuh buat meningkatkan penjualan bisnisnya lagi. Nah, yang ketiga pencatatan persediaan dan pembelian bahan baku. Itu yang tadi saya sebut dengan yang sebelumnya, yang mana itu bisa membantu manajer, produksi, kira-kira pencatatan persediaan tuh hari ini berapa ya sisa yang kemarin, misalkan kemarin menyediakan 400 paket, untuk 400 paket nasi nih, tiba-tiba yang kejual cuma 300, berarti kan masih ada 100 kan sisanya. Nah,
hari besok kira-kira berapa ya perkiraan penjualannya kalau kita bikin promo, oh misalkan perkiraan penjualan 400, nah masih ada sisa nih yang 100 di hari kemarin. Berarti kan kita tinggal membutuhkan menyediakan 300 bahan makanan untuk buat 300 paket nasi. Nah jadi kita tuh nggak buang-buang bahan, terus juga kita bisa lebih efektif, efisien kan, jadi nggak harus ngitung secara manual lagi, jadi udah dikelola langsung by system kayak gitu. Terus juga evaluasi tren penjualan yang mana setelah kita melakukan, transaksi dari pelanggan, terus juga kita bisa kira-kira memperkirakan nih, apa aja kira-kira menu yang harus kita inovasi biar untuk menarik minat pelanggan lagi, apakah kita harus bikin promo juga, terus juga apa kita harus buka outlet atau kayak gimana lah, atau kita harus membuat menu baru buat menarik minat pelanggan. Nah, nanti setelah, sama data itu by server ini dianalisis, jadi kan kita bisa mengevaluasi tren penjualan, kira-kira, evaluasi di bulan ini seperti apa ya penjualannya, terus juga kita, bisa juga apa ya, membuat, decision atau membuat perkiraan, kira-kira di bulan depan kita harus buat kayak gimana nih, kayak gitu teman-teman. Nah, terus juga, ada yang namanya peran sistem informasi manajemen sebagai penentu keputusan manajerial. Nah, jadi, selain untuk membantu secara segi operasional, segi produksi, peran SIM itu sendiri sebagai penentu keputusan manajerial. Yang pertama, pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, bisnis intelijen, yang mana SIM ini menyediakan platform untuk mendapatkan wawasan bisnis yang mendalam. Yang ketiga, forecasting dan perencanaan. Selanjutnya pengelolaan persediaan, ada juga analisis performa dan evaluasi yang mana SM ini memungkinkan McDonald's untuk melakukan analisis performa bisnis secara menyeluruh. Nah, jadi sebenarnya peran SM ini sangat penting ya bagi suatu perusahaan, apalagi itu untuk memudahkan perusahaan agar, segi operasional, segi produksinya lebih efektif, lebih efisien, terus juga kita bisa menganalisis nih kira-kira, evaluasinya seperti apa ya. Jadi kita nggak usah harus manual lagi, harus kita catat-catat sendiri lagi, terus juga harus ketik sendiri. Jadi itu udah ada by system ya, kita tinggal klik aja, nanti sama sistem itu udah langsung diproses, seperti itu. Nah, selanjutnya kesimpulan dari, paparan tadi, penerapan sistem informasi manajemen pada perusahaan McDonald's, saya mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, McDonald's ini menggunakan Operating Support System atau OSS dan Manajemen Support System atau MSS dalam operasionalnya. OSS ini digunakan untuk melayani transaksi penjualan, pencatatan pembelian pelanggan, melacak persediaan, dan evaluasi tren penjualan. Sedangkan MSS digunakan oleh manajer dalam pengambilan keputusan, analisis bisnis, dan manajemen performa. Nah, SEM ini memainkan peran krusial dalam McDonald's dengan membantu pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan informasi untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional. Dengan SEM yang efektif, McDonald's dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan manajemen persediaan, dan mencapai performa bisnis yang lebih baik secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pada McDonald's ini penggunaan SEM dalam proses pengambilan keputusan melibatkan penggunaan model analisis, simulasi, dan alat manajemen lainnya. Informasi yang disediakan oleh SEM digunakan oleh manajer untuk menganalisis data penjualan, melakukan peramalan bisnis, mengelola persediaan, dan meningkatkan kinerja toko. Dengan bantuan SEM, manajer dapat membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan operasional perusahaan. Nah, dengan mengimplementasikan SCM yang baik, McDonald's telah berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya, meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, dan mencapai performa bisnis yang lebih baik. Penggunaan teknologi informasi seperti AI juga telah membantu McDonald's dalam meningkatkan efisiensi layanan dan pengalaman pelanggan. Nah, yang seperti kita ketahui ya, banyak beberapa perusahaan yang kolaps karena pandemi kemarin. Nah, McDonald's ini dia sudah benar-benar memanfaatkan yang namanya sistem informasi manajemen untuk mengatasi krisis-krisis yang terjadi selama keberlangsungan pandemi. Seperti kita bisa pemesanan lewat online, terus juga McD ada websitenya, terus juga dia untuk mengurangi kontrak fisik, McD ini dia menggunakan namanya
sistem di mana kita bisa langsung memesan by server atau by komputer yang nantinya akan diproses secara langsung. Jadi mengurangi interaksi antara kita dengan kasir ya, itu mengurangi intensitasnya, seperti itu. Terus juga sarannya untuk McDonald's, yang pertama tingkatkan keamanan data untuk melindungi informasi sensitif pelanggan dan operasional perusahaan. Yang kedua, fokus pada inovasi teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Yang ketiga, tingkatkan integrasi antar sistem untuk mengurangi duplikasi data dan mempercepat alur kerja. Yang keempat, perluas analisis data untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang pelanggan, tren pasar, dan kinerja bisnis. Yang kelima, tingkatkan keterampilan karyawan terkait penggunaan sistem informasi manajemen. Selanjutnya yaitu lakukan evaluasi dan pembaharuan berkala terhadap sistem informasi manajemen yang ada. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai penerapan sistem informasi manajemen pada perusahaan McDonald's. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan dapat menambah, pengetahuan atau wawasan baru bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.